Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Aulia Junior NIM 004 dari kelas Jurnalistik 2D. Alhamdulillah selama satu semester kita telah membahas, membuat makalah, dan mendiskusikan setidaknya ada 12 materi yang dibagi dalam satu kelompok. Yaitu ada materi yang telah dibahas adalah ilmu pengetahuan dan sosiologi, sejarah sosiologi, proses sosial dan interaksi sosial, kelompok sosial dan kehidupan masyarakat, masyarakat dan kebudayaan, lembaga sosial dan kemasyarakat, lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial, kekuasaan dan kepemimpinan, sosiologi perubahan sosial, konsep dan teori perubahan sosial, masalah sosial dan program penanggulangan, strategi perubahan sosial, serta gerakan sosial dalam perubahan sosial. Namun, kali ini kita akan membahas tentang sejarah sosiologi. Tunggu dulu, ada yang harus aku kasih tahu ke kalian. Ilmu pengetahuan sosial atau sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur, fungsi, dan dinamika masyarakat serta interaksi sosial di dalamnya. Sejarah sosiologi dimulai pada abad ke-19 ketika pemikir seperti Auguste Comte dan Emile Durkheim mengembangkan teori-teori awal tentang struktur sosial. Selanjutnya, proses sosial merujuk pada cara individu dan kelompok berinteraksi dalam masyarakat, termasuk pembentukan norma dan nilai sosial. Interaksi sosial mencakup hubungan antar individu yang terbentuk melalui komunikasi dan aktivitas bersama. Lalu, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki identitas bersama. Masyarakat adalah jaringan sosial yang lebih luas yang melibatkan berbagai kelompok dan struktur sosial dalam suatu wilayah atau komunitas. Selanjutnya, kebudayaan merujuk pada pola-pola perilaku, norma, nilai, dan artefak yang dipelajari dan dibagikan oleh anggota masyarakat. Lembaga sosial adalah struktur formal yang mengatur perilaku dalam masyarakat seperti keluarga, agama, dan pemerintahan. Lalu kita beralih ke stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam lapisan atau kelas berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, kekuasaan, dan status sosial. Kekuasaan dan kepemimpinan ini mempengaruhi dinamika sosial dengan mempertimbangkan pengaruh dan otoritas dalam struktur sosial. Lalu, apa sih perubahan sosial? Perubahan sosial merujuk pada transformasi dalam nilai, norma, struktur, dan institusi masyarakat. Konsep dan teori perubahan sosial mencakup proses seperti modernisasi, globalisasi, dan revolusi sosial. Selanjutnya, masalah sosial adalah isu atau kondisi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sementara program penanggulangannya bertujuan untuk mengatasinya. Strategi perubahan sosial melibatkan upaya dan mempromosikan perubahan positif dalam masyarakat. Lalu yang terakhir adalah gerakan sosial dalam perubahan sosial. Gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mencapai perubahan sosial tertentu, seperti gerakan hak sipil atau gerakan lingkungan dengan tujuan mempengaruhi kebijakan atau nilai-nilai masyarakat secara luas. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan singkat dari 12 materi tadi. Sekarang saatnya masuk ke penjelasan sejarah sosiologi. Sejarah sosiologi dan bagaimana sosiologi berkembang di Indonesia. Sejarah sosiologi dimulai di Eropa pada abad ke-19 sebagai respon terhadap perubahan sosial yang disebabkan oleh revolusi industri dan juga revolusi Prancis. Auguste Comte, seorang filsuf Prancis, dianggap sebagai bapak sosiologi modern karena kontribusinya dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar sosiologi. Namun, berkembangnya di Indonesia sejak awal pada abad ke-20 dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. Meskipun awalnya terkendala, sosiologi tumbuh pesat setelah era reformasi dengan fokus pada isu-isu sosial dan perubahan cepat di masyarakat. Para sosiolog di Indonesia juga aktif dalam mengkaji isu-isu melalui penelitian, pendidikan, dan advokasi. Sehingga sosiologi terus berkembang dan berperan penting dalam memahami dan mengatasi tantangan sosial di Indonesia. Beberapa tokoh penting dalam perkembangan sosiologi di Indonesia antara lain ada Prof. Kucaraningrat dan juga Prof. Sudjamoko. Teori-teori sosiologi.
Beberapa teori sosiologi ini yang dirumuskan oleh ilmuwan meliputi yang pertama ada teori Auguste Comte, menekankan pada metode positif untuk memahami masyarakat dan membagi ilmu sosiologi menjadi sosial statis dan juga sosial dinamis. Lalu yang kedua ada teori Emile Durkheim. Ini memfokuskan pada fakta sosial, solidaritas sosial, dan fungsi masyarakat sebagai struktural. Lalu yang ketiga ada teori Max Weber, mengembangkan konsep tipe ideal, membahas etika Protestan dan spirit kapitalisme serta birokrasi. Lalu yang keempat ada teori Karl Marx, memperkenalkan konsep materialisme historis, alienasi, dan teori mudah produksi serta menekankan pentingnya sistem sosialisme. Selanjutnya ada teori George Simmel, yaitu memahami interaksi sosial dari skala kecil hingga besar dengan fokus pada dinamika hubungan antar individu. Selanjutnya kita masuk ke metode sosiologi. Yang pertama ada metode kualitatif. Metode kualitatif ini terbagi menjadi 3, yaitu ada metode historis yang menganalisis peristiwa masa lampau untuk formulasi prinsip umum. Lalu yang kedua ada metode komparatif, perbandingan masyarakat untuk temukan persamaan, perbedaan, dan sebabnya. Yang terakhir ada metode studi kasus, yaitu yang mendalami gejala nyata dalam masyarakat. Metode selanjutnya yaitu ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada metode statistik, yaitu penjelasan gejala sosial dengan matematika. Lalu juga ada metode sosiometri yang menggunakan skala untuk studi hubungan antar manusia. Lalu metode selanjutnya ada metode sosiologi berdasarkan penjenisan. Yang pertama itu ada metode deduktif, dari umum ke khusus, misal teori motivasi dan prestasi siswa. Lalu ada juga metode induktif, dari khusus ke umum, misalnya observasi perilaku masyarakat tracing kayak gitu. Dan yang terakhir ada juga metode penggolongan berdasarkan pendekatan, yaitu ada metode empiris yang berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat. Ada juga metode rasionalistis berdasarkan logika dan pikiran sehat.